Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, para sahabat dan komunitas Anda. Pada akhir pekan tanggal 6 November 2021, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil kemarin hari Jumat pertama dan hari ini sebetulnya bersambungan. Ketika kemarin Tuhan Yesus bicara tentang perlunya cerdik dalam mengelola seluruh anugerah berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Hari ini Tuhan bicara tentang mengabdi Allah atau mamon. Saudari-saudara, apa yang dapat kita renungkan hari ini berangkat dari perikop Injil yang kita dengar tadi. Saya mengingat saudari-saudara, Paus Fransiskus pernah berkata demikian tentang kebahagiaan. Paus katakan, kebahagiaan tidak dapat diunduh dari internet. Kebahagiaan tidak dapat di-download dari internet. Ungkapan Paus Fransiskus benar, saudari-saudara. Dan ungkapan ini sejalan dengan sebuah kata mutiara tua yang mengatakan bahwa uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita berangkat dari firman-Nya hari ini untuk beranjak dari ilusi kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia materi. Dunia materi itu dilambangkan oleh kata mamon. Istilah mamon kiranya saudari-saudara bukan hanya menunjuk kepada uang atau perkara uang, tetapi
juga semua berhala dunia materi lain yang mengikat manusia sehingga merasa cukup dengan segala sesuatu yang sebetulnya semu yang bersifat sementara. Tuhan secara jelas menyodorkan dua hal untuk dipilih, Allah atau Mammon. Saudara-saudara, menjawab atau memilih di antara keduanya tidak bisa setengah-setengah. Pilihannya hanya Allah atau Mammon. Bapak Ibu saudara-saudara, kekuatan uang, kekuatan materi memang sangat menarik dan mampu meyakinkan kita bahwa tanpa materi, tanpa uang, kita tidak bisa bahagia. Bahkan mungkin kita merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Tuhan Yesus juga kiranya tidak meminta kita saudara-saudara untuk meninggalkan uang atau materi begitu saja. Sebab semuanya itu kita butuhkan di dalam hidup. Uang memang bukan segalanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Itu juga benar. Tetapi sekali lagi saudari-saudara, Tuhan Yesus hendak mengajar kita, mengarahkan kita supaya waspada terhadap keterikatan terhadap Mammon. Ketika kita sulit sekali tersenyum karena tidak ada uang, ataupun sebaliknya, ketika hidup kita disibukkan dengan belanja ini, belanja itu, uang bukan masalah untuk kita. Belanja tanpa kendali, tidak hanya yang dibutuhkan yang dibelanjakan atau yang dibeli, bahkan yang tidak dibutuhkan pun dibeli. Mungkin kita sudah mulai terikat dengan Mammon. Maka kita perlu senantiasa introspeksi, perlu refleksi. Jangan sampai keterikatan kepada Mammon justru menjauhkan kita dari Allah. Kita perlu bijaksana, atau bahasa Injil hari Jumat kemarin, kita perlu cerdik menggunakan Mammon agar Mammon itu mengantar kita kepada Allah. Bagaimana caranya saudara-saudara? Dengan cara bahwa Anda menggunakan segala yang Anda punya, apakah berkelebihan atau berkekurangan, untuk membantu, menolong, berbela rasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, Mammon itu akan mengantar kita kepada Allah. Saudari-saudara, Allah, Tuhan mengundang kita untuk memilih kebahagiaan dan beranjak mengikuti Dia untuk sampai kepada kebahagiaan sejati itu. Hanya persahabatan dengan Tuhan yang erat. Hanya kalau kita terikat dengan Tuhan, maka Mammon hanya akan menjadi sarana yang membantu kita supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terlaksana, supaya hidup kita dengan segala sesuatu yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan, sungguh menjadi berkat, sungguh menjadi sesuatu yang membawa manfaat, faedah bagi banyak orang. Dalam dunia yang sangat materialistis sekarang ini, saudara-saudari, dunia yang sangat konsumeristis, yang sangat hedonis, mari kita tiada henti-hentinya memohon bantuan Allah dalam roh untuk memampukan kita senantiasa cerdik, senantiasa bijaksana untuk memilih Allah dan kehendaknya dan bukan Mammon. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan dengan gembira. Tuhan Yesus memberkati.
Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Dan lebih lagi yang sungguh membantu kami untuk waspada, supaya kami tidak mengalami keterikatan dengan mamon yang seringkali justru menjauhkan kami dari Engkau sendiri. Kuatkan kami untuk mampu melepaskan diri dari ikatan berhala-berhala duniawi dan mampukan kami untuk setia kepadamu dalam pesiarahan hidup ini. Sangkolah Tuhan dan pengantara kami, sumber kebahagiaan kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.